Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulul Maula azza wa jalla fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk merincinya, sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala hadir di setiap helaan nafas kita, ada di setiap detak jantung kita, di setiap kedipan mata kita, di setiap aliran darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Bahkan di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, sesungguhnya semua itu adalah karunia Allah yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Namun yang pasti, semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah berikan kepada kita untuk menunjang tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita rasakan di pagi hari ini. Pertemuan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa nikmat Allah bagi kita sebagai makhluk yang berstatuskan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita ibu sekalian, jangankan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja kita tidak sanggup jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita puji Allah di pagi hari ini, sebab dengan nikmat Allah tersebut Allah permudah segala urusan kita sehingga kita bisa hadir di rumahnya untuk duduk sejenak di majlis di mana Allah Azza wa Jalla akan memberkahi, bahkan merahmati siapapun yang hadir di majelis ilmu ini, dan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita. Contoh yang baik, model yang baik, teladan yang baik dalam semua urusan kehidupan kita. Dan kita sedang berusaha dan terus berusaha untuk mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tertatih-tatih dalam menjalankannya, sekalipun kita bersusah payah dalam menegakkannya. Sebab yang Allah Subhanahu wa taala lihat dari kita bukan pada kesempurnaannya, tapi pada kesungguhan kita itu. Dan di puncak kesungguhan kita menapaki jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Berupa apa jalan tersebut, Ibu? Berupa apa jalan yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad itu?
berupa hukum Allah, syariat Allah, ketentuan Allah, serta sunnahnya Rasulullah SAW. Dan kita berusaha untuk menapaki jalan tersebut. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin pada kesungguhan kita tersebut, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan benar-benar, kata Allah, memberikan petunjuk kepada mereka untuk menapaki jalan kami tersebut. Karena itulah ibu sekalian, di pagi yang penuh berkah ini kembali kita duduk bersama di majelis ilmu ini sebagai bentuk kesungguhan kita untuk mengenal lebih dalam tentang agama ini. Agar apa? Agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita dalam memahami dan melaksanakan apa yang kemudian telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang telah diarahkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, berisikan nasihat-nasihat untuk membangun jiwa kita, untuk tazkiyah an-nafs, untuk mensucikan jiwa kita. Dalam pertemuan yang penuh berkah ini kita akan masuk pada kalimat yang keempat dari nasihat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana dalam satu kalimatnya beliau mengatakan begini, sederhana sekali, ya, kalimatnya sangat sederhana sekali, tapi kandungannya begitu sangat dalam. Apa kata beliau? Arih nafsaka minat tadbiri, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Subhanallah. Kalimat yang sangat sederhana, tapi perlu dipahami dengan baik. Karena kalau salah dalam memahami kalimat ini, salah kemudian kita dalam menyikapinya. Di mana beliau kemudian mengatakan arih. Apa itu arih, Ibu? Alif, ro, ha. Arih. Ini disebut dengan fi'lul amri, kata perintah. Jadi arih ini kata perintah. Asalnya dari kata roha. Apa itu roha, Ibu? Dan roha ini akan membentuk kalimat istirahah yang digunakan dalam bahasa Indonesia istirahat. Jadi istirahat itu sebenarnya asal muasalnya adalah bahasa Arab. Istirahat. Apa itu istirahat, Ibu? Istirahat, Ustaz, berehat gitu kan. Jadi betapa banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab, termasuk istirahat. Istirahat itu adalah dari bahasa Arab, yang asal katanya adalah roha. Ya, arih, istirahatkanlah gitu. Ya. Di dalam banyak hadis Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan kata arih ini, salah satu contohnya digunakan oleh Nabi Muhammad ketika memerintahkan Bilal ibnu Rabah untuk mengumandangkan azan. Ya. Apa bahasa yang digunakan oleh Rasul? Ya Bilal, arihna. Wahai Bilal, istirahatkan kami. Istirahatkan kami. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat salat itu bukan lagi sebagai sebuah kewajiban, tapi hiburan yang membuat jiwa kemudian menjadi rohah, menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi tentram. Begitu kan ketika kemudian kita ingin melaksanakan sebuah agenda hiburan, harapan dari hiburan itu membuat apa, Bu? Membuat jiwa lebih bahagia, tenang, begitu kan. Nah, Nabi Muhammad memandang salat itu bukan lagi sebagai sebuah kewajiban, tapi sesuatu yang bisa menenangkan hati, merehatkan jiwa, mengistirahatkan jiwa. Karena itulah bahasa yang digunakan oleh Rasul bukan lagi wahai Bilal kumandangkan azan kita salat. Tidak, tapi beliau menggunakan ya Bilal arihna. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Artinya kumandangkan azan, waktu udah masuk nih. Jadi kalau kita masih memandang salat itu sebagai sebuah kewajiban, maka selama itu kita akan merasa berat dalam menjalankannya. Tapi kalau kita memandang salat itu sebagai sebuah kebutuhan, bahkan hiburan, maka ia menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Sesuatu yang ditunggu-tunggu kedatangannya.
Lama benar Ustadz waktu zuhur. Kenapa Bu? Udah rindu nih mau sholat. Masya Allah gitu. Nauzubillah, baru aja subuh, ini udah zuhur lagi. Ah itu cilaka namanya. Tapi kalau kita justru merindukan waktu sholat, itu pertanda sholat menjadi tempat dan waktu bagi kita untuk berehat. Dan begitulah hakikatnya. Karena itu yang digunakan oleh Rasul ketika memerintahkan Bilal ibn Rabah untuk mengumandangkan azan. Ya Bilal, arihna. Wahai Bilal, istirahatkan kami. Nah, bahasa itulah yang digunakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Arih, istirahatlah. Apa yang diistirahatkan? Nafsaka. Istirahatkanlah jiwamu, hatimu. Karena hati ini sibuk dia memikirkan sesuatu yang bukan menjadi urusan kita gitu. Kita terkadang sering disibukkan oleh hal-hal yang bukan menjadi urusan kita. Betul tidak Ibu? Pusing sendiri akhirnya. Padahal bukan menjadi urusan kita, tapi kita pikirkan betul. Padahal bukan menjadi domain kita, tapi kita kemudian berusaha untuk masuk ke dalamnya Ibu. Ini yang membuat kemudian kita menjadi lelah dan letih setiap hari dan setiap saat dalam kehidupan kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, ya. Jadi kalau kita sudah menyatakan Islam, alhamdulillah, kita semuanya sudah menyatakan keislaman kita dengan syahadat yang selalu kita ulang setiap hari, setiap sholat paling tidak Ibu sekalian, dengan kalimat syahadatain. Tapi sudahkah keislaman kita ini keislaman yang baik? Nah, ini tanda salah satu keislaman kita baik. Ini disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini. Ya kan? Min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seseorang. Bisa jadi setiap orang mengaku dirinya Islam, tapi sudahkah benar Islamnya? Sudahkah baik Islamnya Ibu sekalian? Nah, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah apa Ibu sekalian? Tarkuhu, meninggalkan ma la ya'nihi. Ya, sesuatu ada dua arti ma la ya'nihi. Ini yang pertama adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau kita mengerjakan perkara-perkara yang tidak ada faedah dalam kehidupan kita, berarti ada yang salah dengan keislaman kita. Ya. Berfaedah terhadap dunia dan akhirat kita Ibu sekalian. Jadi kalau kita masih sibuk mengurusi sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang kemudian sia-sia, berarti ada yang salah dalam keislaman kita. Belum sempurna keislaman kita. Sebab seorang dengan keislaman yang baik, dia hanya melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sehingga dia selalu berpikir, ini perbuatan, ini amalan, ini pekerjaan akan mendatangkan ridha Allah atau murka Allah. Kalau seseorang selalu berpikir, jazakillah khair, selalu berpikir tentang apa yang dia lakukan, apakah ini mengundang rahmat Allah, ridha Allah atau murka Allah, maka dia akan berhati-hati Ibu. Dia akan berhati-hati dalam kehidupannya. Dan itulah takwa. Jadi suatu ketika Umar itu pernah bertanya kepada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Pertanyaannya sederhana, wahai Ubay, apa itu takwa? Apa itu takwa? Ubay kemudian, Ubay ini sahabat Nabi juga Ibu. Ubay ini memberikan sebuah perumpamaan. Umar, takwa itu ibarat engkau berjalan di malam hari yang gelap gulita, di satu jalan yang banyak durinya. Apa yang kau lakukan wahai Umar? Kalau kita, apa yang kita lakukan Ibu? Jalan di satu jalan yang gelap gulita, tapi banyak durinya. Ngidupin senter gitu kan. Ya, masalahnya di zaman itu belum ada senter Ibu, ya kan? Apa kata Umar? Aku akan berhati-hati sehingga aku tidak menginjak duri tersebut. Apa kata Ubay? Itulah takwa. Jadi takwa itu membuat kita berhati-hati. Ya. Berhati-hati agar kemudian tidak
menginjak sesuatu yang akan menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah. Karenanya makna takwa secara bahasa itu apa Ibu? Al-wiqayah, menjaga, memelihara diri kita dari apa? Dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi seorang muslim itu mestinya selektif terhadap apa yang dia lakukan. Dia pastikan perbuatannya, perkataannya, sikapnya adalah sesuatu yang akan mengundang rahmat Allah dalam kehidupannya. Bukan sebaliknya, yang menyerumuskan dia kepada kemurkaan Allah. Sebab itulah dalam sebuah hadis Rasul bersabda begini, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ittaqun nar, apa artinya ittaqun nar? Ya, bertakwa. Apa tadi takwa makna secara bahasa Ibu? Memelihara, menjaga gitu kan? Al-wiqayah. Berarti peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian dari neraka, kata Rasulullah. Itu isinya ancaman atau apa tuh Bu? Ya kan? Berisikan peringatan dari Nabi Muhammad. Berbentuk ancaman, takutlah kalian, jagalah oleh kalian, peliharalah oleh kalian diri kalian dari neraka. Di dalam Al-Quran betapa banyak ayat-ayat yang berisikan ancaman. Juga dalam hadis Rasul, termasuk hadis ini, di mana Rasul mengancam kita, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Emang ada apa di neraka Ibu? Di neraka tuh ada apa Ibu? Kata Allah dalam surat An-Naba apa? La yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Kan begitu. Di dalam neraka itu, para penghuni neraka kata Allah, la yadzuqun. Mereka tidak merasakan di dalam neraka itu barda. Apa itu barda? Barit. Dalam bahasa Arabnya. Apa itu barda Ibu? Barda itu artinya adalah dingin. Jadi neraka itu tidak ada dingin sama sekali Ibu. Ini alhamdulillah nih, walaupun lagi musim panas, terik luar biasa, kita masih bisa mendinginkan diri dalam ruangan, ya kan? Ada AC-nya, masih segar. Kalau di neraka Ibu, nggak ada AC. La yadzuquna fiha barda. Mereka tidak merasakan dingin sama sekali. Wala syaraba, dan tidak ada minuman, kata Allah. Kita aja sehari nggak minum Ibu. Allahu Akbar. Gimana rasanya tenggorokan itu? Kering, panas ya Bu ya, sakit. Ini sama sekali. La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Di neraka Allah itu tidak ada rasa dingin dan tidak ada minuman. Kalaupun ada, illa hamima wa ghassaqa. Kalaupun ada hamim, apa itu hamim? Panas Ibu. Kalaupun ada minuman, minumannya itu sangat panas. Baru saja dimasukkan ke dalam tenggorokan kita, udah bisa rompok tuh semuanya Ibu. Illa hamima wa ghassaqa. Bukan hanya panas, tapi minumannya itu ghassaqa, menghancurkan dan membinasakan, kata Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah mengancam kita, ittaqun nar. Takutlah kalian, peliharalah diri kalian, jagalah oleh kalian diri kalian dari neraka Allah. Itu kira-kira kalau Ibu membacanya dengan dengan keimanan, ancaman Rasul itu berisikan apa tuh? Berisikan apa? Berisikan kasih sayang. Betul tidak? Karena sayang itulah Rasul kemudian tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Karena itu Allah ancam, jangan sampai kalian masuk neraka. Sama halnya ibu gitu kan, sering ancam anak biasanya kan. Apa biasanya ancaman ibu ke anak? Awas gitu kan. Gak kasih jajan misalkan kan. Apalagi biasanya ancaman ibu. Kenapa ibu ngancam anak ibu biasanya? Karena ibu sayang kan. Agar anak itu tidak melakukan sesuatu yang akan mencelakakan dirinya. Jadi melihat ancaman Allah di dalam Al-Quran dan Rasul di dalam hadisnya, jangan bayangkan itu bentuk kemurkaan dan kebengisan Allah.
Tapi justru sebaliknya, karena sayang Allah kepada kita dan Allah tidak ingin kita terjerumus ke dalam nerakanya, karena itu Allah ingatkan, Rasul sampaikan, ittaqun nar. Peliharalah diri kalian dari neraka Allah, walau bisyikki tamratin. Sekalipun hanya dengan sobekan satu biji kurma. Ibu paham tidak sobekan satu biji kurma? Paham tidak, Bunda? Masya Allah, biasa kalau kita makan kurma kan dipotek dulu tuh Bu, dibelah dulu tuh untuk membuang bijinya. Nah, satu potekan biji kurma itu kata Rasul, takutlah kalian, peliharalah diri kalian walaupun hanya dengan sobekan satu biji kurma. Maksudnya apa kira-kira? Ada dua makna. Makna yang pertama, jangan sampai gara-gara sobekan satu biji kurma itu membuat kita masuk ke dalam neraka Allah. Bermana seorang mukmin, seorang muslim memastikan apa yang dia makan, apa yang dia minum, walaupun hanya kecil, Ibu. Walaupun hanya sobekan satu biji kurma, pastikan kehalalannya. Karena bisa jadi kalau dia sobekan satu biji kurma ini dari perkara yang haram, bisa jadi gara-gara ini kemudian kita masuk ke dalam neraka Allah. Wah, seorang muslim itu memastikan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya berupa makanan atau pakaian atau kemudian kendaraan, rumah yang dia tempati atau semua yang kemudian dia nafkahkan, Ibu sekalian, pastikan dari sesuatu yang halal. Karena bisa jadi gara-gara yang sepele itu bisa menjerumuskan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, peliharalah diri kalian dari neraka Allah walaupun dengan sobekan satu biji kurma. Maksudnya apa, Ibu? Bisa jadi gara-gara sobekan satu biji kurma ini kita masuk surga Allah dan terhindar dari neraka Allah. Maksudnya apa? Bahwa setiap kebaikan yang ada pada diri kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita gunakan untuk kebaikan, bisa jadi itu menjadi wiqayah, penjaga, tameng bagi kita dari kemurkaan Allah. Sebab itulah Rasul dalam sebuah hadis yang mengatakan apa? Jangan engkau remehkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, dari kebaikan, walaupun kebaikan itu apa, Ibu? Kecil dan sedikit. Karena kita tidak tahu kelak dari kebaikan mana Allah akan menghantarkan rahmatnya kepada kita. Bisa jadi karena hal-hal yang kita anggap selama ini sederhana, sepele, kecil, tapi kalau ibu lakukan karena Allah dan mahabbah kepada Rasul, cinta kepada Rasul, bisa jadi perkara yang kecil itu akan menghalangi ibu dari neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi dua makna dimunculkan dari hadis ini. Peliharalah diri kalian dari neraka, ya, walau dengan sobekan satu biji kurma. Itu takwa. Jadi seorang mukmin itu selalu berhati-hati. Ya, dia pastikan dirinya hanya melakukan sesuatu yang berfaedah bagi dunia dan akhiratnya. Yang kedua, makna lah yakni di antara tanda baiknya keislaman seseorang tadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mana yang kedua adalah apa, Ibu? Meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Betapa banyak kita mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan dalam kehidupan kita. Bahkan kita mencampuri urusan yang itu menjadi urusan Allah, tapi kita ingin masuk ke dalamnya, Ibu. Kan repot kita kan. Ya, jangankan urusan Allah, ya urusan orang lain aja kita urusi. Gitu kan. Apalagi apa yang menjadi urusan Allah, nggak usah kemudian kita pusingkan, Ibu sekalian. Nah, dalam kalimatnya ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin memberikan nasihat, istirahatkan jiwamu minat tadbiri, dari sesuatu urusan yang bukan menjadi urusanmu. Dari urusan yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jangan sampai kita memasuki satu wilayah yang bukan menjadi urusan kita. Nah, di sini dijelaskan oleh ulama ketika mensyarah, menjelaskan kalimat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, makna dari istirahatkan dirimu dari perkara-perkara yang bukan menjadi urusanmu. Maksudnya apa? Arih nafsaka min ta'abit tadbiri al-munafil ubudiyah. Istirahatkan jiwamu dari keletihan, kepenatan, kesusahan mengurusi sesuatu yang menghilangkan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh misalkan, selalunya kita mengatakan laula fa'altu kada makana kada wa kada. Sekiranya aku tidak melakukan perkara itu, nih saya tidak akan begini nih jadinya nih. Kan sering tuh Bu, kalau udah kejadian, lalu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan misalkan. Kita selalu mengatakan, coba tadi kalau saya nggak berangkat, nggak begini nih urusannya, padahal udah sampai Ibu. Ya kan? Itu kan termaktub dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perkataan itu tuh mengundang pintu masuknya syaitan kepada kita, Ibu. Agar kemudian kita tidak ridho dengan takdir Allah. Ibu, kalau sesuatu itu telah terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak perlu lagi mengatakan coba saya tidak begini. Coba kalau saya tidak begitu, maka ini tidak akan terjadi. Lah, sudah terjadi. Perkataan itu akan mengundang pintu masuknya syaitan. Agar kita tidak ridho dengan takdir Allah. Di saat segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sesuatu itu telah terjadi, ungkapan terbaik kita di hadapan ketentuan Allah itu apa, Bu? Kalau meninggal dunia baca kita. Terus? Terus ada lagi, Bu? Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Allah telah menetapkan sesuatu, qaddarallahu ma syaa, apa yang dikehendakinya, dan itu yang terjadi. Nggak bisa lagi kita melawan sesuatu yang sudah terjadi, Ibu. Sikap terbaik sebagai seorang hamba di hadapan ketentuan Allah adalah ridho. Kita selalunya ridho itu terhadap perkara-perkara yang kita sukai, ya kan? Ketika kita mendapatkan kenikmatan ridho, Bu. Ketika kita dapat misalkan sesuatu yang menyenangkan, ridho. Tapi bisa tidak kita ridho terhadap sesuatu yang tidak kita harapkan? Bisa tidak, Ibu? Bisa, tapi susah. Bisa tapi susah. Tapi begitulah seharusnya diri kita. Di hadapan ketentuan Allah. Wa man radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Ibu jalan nih, tiba-tiba ada batu, peletok, kena jidat Ibu. Sikap kita mestinya gimana? Gimana, Bunda? Ridho benjol, nggak ridho benjol. Mendingan apa, Ibu? Mendingan ridho, ya kan? Kalau kita ridho, Allah ridho. Tapi kan kita mulai berpikir nih, Bu, ya Allah, ini taman begitu luas, jidat begitu sempit, kenapa engkau pilih di sini, ya Allah, kan gitu, Bu. Astagfirullah, baru tuh muncul tuh istighfar nih. Aduh, mungkin karena kurang zikir nih, atau mungkin kurang sedekah nih, gitu kan. Tapi sikap pertama kita terhadap ketentuan Allah tuh ridho. Nggak ada lagi, terjadi. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Ibu sekalian, istirahatkan diri kita dari kepenatan mengurusi sesuatu yang kemudian menghilangkan, menafikan ibadah kita kepada Allah dengan ungkapan tadi, kalau saja saya tidak begini, mungkin tidak akan seperti ini jadinya. Sudah terjadi. Maka sikap kita adalah ridho yang pertama. Sambil kita berpikir bagaimana menyelesaikan solusi berikutnya. Tapi sebelum kita berpikir tentang solusi, hal pertama yang harus kita lakukan apa, Ibu? Kita kan ketika ada masalah tuh langsung nyari solusi. Padahal kita cari dulu tuh pangkalnya di mana. Sama halnya misalkan, Ibu, ketika hujan rumah bocor nih. Yang biasa kita lakukan cari lap, cari ember, kan gitu. Padahal pangkalnya di mana, Ibu? Atasnya, atapnya, alasnya gitu kan. Kalau atapnya dibenerin tanpa Ibu lap
banding. Ya, karena si abang ketika di pengadilan ternyata pengadilan memenangkan adik-adiknya, padahal rumah itu dia beli dulu. Tapi ternyata tanahnya atas nama adiknya, ya namanya juga kalau di dalam hukum peradilan yang pasti dimenangkan yang punya sertifikat kan. Tapi abang yang beli tanah itu, tapi karena dia tidak punya sertifikat tanah itu, akhirnya mau tidak mau pengadilan memenangkan adik. Nah akhirnya dia banding. Nah suatu hari di tengah itu tadi, kadang kita jiwa kita ini nggak tenang karena kita mengurusi sesuatu yang bukan menjadi urusan. Datanglah dia minta solusi, Ustaz gimana Ustaz? Saya menjadi lawan bagi adik saya di pengadilan. Emang kenapa? Ya adik-adik saya itu kurang ajar Ustaz. Padahal sekolah mereka saya yang sekolah, usaha mereka saya yang modal. Nah sekarang dia saya cuma punya rumah satu-satunya, mereka mau ingin ngambil dari saya. Akhirnya kita kan Ustadz ini juga dokter ya, dokter masalah gitu. Dokter itu sebelum kasih solusi mendiagnosa dulu, kan dokter begitu ya Bu. Jadi sebelum ngasih obat, biasanya dokter diagnosa dulu nih penyakitnya apa gitu kan. Kalau penyakitnya udah ketemu, baru tuh ngasih obat, kan begitu biasanya Bu ya. Nah kita bilang, memangnya rumah ini punya siapa? Punya saya Ustaz, saya beli dulu ketika saya masih jaya Ustaz. Ya, yang beli adik saya. Nah karena saya sibuk ngurusin usaha, saya nggak pikirkan tuh sertifikatnya. Ternyata sertifikat itu dibuat atas nama adik gitu. Terus Bapak dulu usahanya apa? Saya dulu punya konveksi Ustaz. Besar Pak, besar Ustaz. Terus sekarang gimana? Bangkrut dah semuanya Ustaz. Yang tersisa cuma rumah itu. Nah rumah itu pun ingin diambil sama adik saya. Sebab itu saya juga berjuang untuk mempertahankan rumah satu-satunya itu. Mohon maaf Pak, sebelumnya rumah itu Bapak beli dari mana? Ya dari hasil usaha saya. Terus sekarang usahanya mana? Bangkrut. Kalau begitu Bapak mengawali usaha Bapak dari mana? Di situ mulai dia terkurung dia, tertunduk kepala. Iya Ustaz, kalau dibalik cerita ke awal saya salah, sebab saya membangun usaha itu dari menjual tanah ibu saya. Ibu Bapak tahu tidak Bapak menjual tanahnya? Awalnya tidak tahu. Ya, terus gimana? Udah minta maaf dulu kepada ibu, tidak keburu meninggal Ustaz. Baru kita ketahuan nih apa yang menjadi pangkal masalah. Awal memang itu bukan hak. Kalau saran saya, lebih baik Bapak datang itu adiknya Bapak, minta maaf dan relakan. Terus saya tinggal di mana Ustaz? Nanti dipikirin, yang penting Allah ridho dulu, gitu kan? Allah mengampuni dulu. Kalau Allah udah mengampuni, pasti ada solusi. Udah minta maaf, relakan. Kalau perlu ajak adik-adik Bapak ke kuburan itu, minta maaf tuh kepada ibu. Mudah-mudahan Allah ridho. Akhirnya benar itu si Bapak datang kepada adik-adiknya meminta maaf karena dia sudah mengambil tanah ibu hasil usahanya untuk berusaha. Dan akhirnya si adik-adik melihat kesungguhan abang yang minta maaf dan menyesal. Apa kata si adik? Ya, dari awal kami sebenarnya sudah ngingetin abang, tapi abang nggak mau mendengar. Makanya kami ajak abang sampai ke titik darah penghabisan. Tapi karena abang sudah menyesal dan tahu kesalahan abang, ya sudah, Allah aja mengampuni, masa kami tidak memaafkan. Kita datang ke kuburan itu, abang minta maaf. Mudah-mudahan ibu rela dengan apa yang abang lakukan ini. Akhirnya apa itu? Tanpa ada persidangan banding, aja si adik-adiknya kembali memberikan hak ya rumah itu kepada si abangnya, bahkan memodali abangnya kembali untuk berusaha. Begitu. Kita kan selama ini dengan keegoan kita. Kita selama ini dengan kesungguhan kita. Milik saya Ustaz. Betul tidak milik kita. Ternyata Ustaz punya Ustaz. Ada hati yang terluka. Hati ibu yang terluka. Dia membangun usaha dari tanah ibunya. Tanpa sepengetahuan ibunya dia jual. Ibunya mikirin, saya aja masih hidup, udah dijualin apalagi saya udah mati ini gitu kan. Ibunya sakit. Dan ternyata walaupun
di awal terlihat sukses ini. Tapi kalau kesuksesan itu diawali dari sesuatu yang tidak baik, apa kata Allah di dalam? Fa asabaha wabilun fatarahu qawsauda. Kebun yang awalnya kemudian subur, banyak hasil panennya, tapi kalau bukan dari yang halal itu akan menjadi habis. Dan itu terjadi kepada saya. Tapi ketika dia mencari ridho, ampunan Allah, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah? Makanya jangan pusing, jangan disibukkan diri kita dengan sesuatu yang menjadi urusan kita. Apa yang sudah menjadi urusan Allah, biarkan kepada Allah. Ini makna kalimat arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari perkara-perkara yang bukan menjadi urusanmu, yang menafikan ibadah kita kepada Allah dengan mengatakan sekiranya aku tidak melakukan ini, maka tidak akan begini. Sudah tinggalkan perkataan itu. Cukup bagi kita dengan mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'ala. Coba sekali lagi kita ulang, Ibu. Qaddarallahu. Ayo ulang. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Sudah hafal Bunda? Insyaallah. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan dalam kehidupan kita, sudah kembalikan kepada Allah. Qaddarallahu ma syaa. Itu akan menyelamatkan hati kita. Itu akan menyelamatkan jiwa kita. Untuk tidak mengurusi sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Kan Allah sudah berkehendak. Tinggal kita cari kemudian sebabnya dengan cara apa? Minta ampun kepada Allah. Ya. Daripada kita merasa suci di hadapan Allah, lebih baik kita merasa banyak dosanya di hadapan Allah. Lebih baik kita memperbanyak istighfar untuk meraih ampunan Allah. Dan sebelum kita ingin mencari solusi dalam kehidupan kita, cari dulu ampunan Allah. Kalau ampunan sudah kita dapatkan, asa ayyukaffir ankum sayyi'atikum, baru muncul solusi. Bahkan solusinya min haitsu la yahtasib. Kata Rasul dalam hadis tadi apa? Man lazimat istighfar, barang siapa yang melazimkan dirinya untuk beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari hal yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Ya, tapi syaratnya apa? Perbanyak istighfar. Maka Allah akan mendatangkan 1001 solusi atas persoalan-persoalan yang kemudian kita hadapi. Dan terakhir Ibu sekalian disebutkan dalam kalimat ini, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Ya, apa maksudnya di sini? Wa ma qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik fa innaka ajizun anil qiyam bihi wa amma at-tadbir al-mashhub bit-tafwid al-alim al-khabir fala ba'sa bihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tadbiru nisful ma'isha. Disebutkan bahwa tidaklah sesuatu itu berdiri selain daripada engkau, di mana kita ini sebenarnya Ibu rahmati Allah azza wa jalla tidak punya kemampuan sedikit pun dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan kecuali atas izin. Jadi memang kita nggak ada daya. Allah sudah sebutkan kan, la haula wala quwwata illa billah. Itu status kita di hadapan Allah. Jadi ketika sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita, itu taufik. Artinya kita menginginkan sebuah kebaikan, dan kebaikan ternyata Allah izinkan kita dapatkan. Itu taufik antara apa yang kita inginkan dari kebaikan dan Allah ternyata menghendakinya. Itu taufik namanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik itu apa? Sesuatu yang kita inginkan dari kebaikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan terhadap diri kita, itu namanya taufik. Ya, itu alhamdulillah. Tapi kalau sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah, itulah kehendak Allah yang mesti kemudian kita
Karena kita bisa menerima sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam hidup dunia, tapi bisa tidak kita menerima sesuatu yang tidak kita inginkan lalu kita katakan inilah yang terbaik dari Allah. Makanya dalam Al-Quran itu Allah bilang apa? Dalam surah Al-Baqarah, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum. Bisa jadi kalian mengira sesuatu itu tidak baik bagi kalian, tapi ternyata itu baik bagi kalian menurut Allah. Atau bisa jadi kalian menyukai sesuatu, ternyata sesuatu itu tidak baik bagi kalian menurut Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha Tahu dan kalian tidak tahu. Jadi intinya bahwasanya kita tidak bisa melakukan apapun tanpa izin Allah. Fa innaka ajizun 'anil qiyami bihi. Sesungguhnya engkau itu sangat lemah untuk melakukan satu hal tanpa kemudian izin dari Allah. Nah, kemudian apakah kemudian kalimat ini menghilangkan usaha kita tanpa mencari solusi sama sekali duduk saja di rumah? Tidak. Bukan berarti kalimat ini membuat kita akhirnya jadi malas, jadi tidak mau berusaha. Bukan. Jangan salah. Karena disebutkan wa ammat tadbir al-masbuk ya bit tafwid bil alim al-khabir fala ba'sa bihi. Ya, adapun upaya kita untuk mengatur kehidupan kita, untuk menyelesaikan persoalan kita, tapi usaha kita itu al-masbuk. Dari kata sahabat. Sahabat itu apa? Bersahabat, berdekatan, ya, berdampingan. Adapun usaha yang kita lakukan, tapi usaha ini selalu berdampingan dengan apa, Ibu? At-tafwid, menyerahkan kepada Allah yang Maha mengetahui, maka tidak ada masalah. Artinya apa, Bu? Ya Allah, saya berusaha, mudah-mudahan ini cara untuk menyelesaikan persoalan saya. Misalkan anak ibu sakit, lalu ibu menyelesaikan, yang pertama adalah sampaikan ke Allah, ya Allah, ini anak hamba sakit, tolong tunjukkan kepada hamba dokter mana yang tepat untuk hamba datangi sebagai usaha hamba mengobati anak saya ini. Nah, kalau usaha itu kita lakukan dan didampingkan penyerahan kepada Allah Azza wa Jalla, fala ba'sa. Itu justru diperintahkan oleh Allah sebagai sebuah ikhtiar yang wajib kita lakukan. Tapi kalau hanya mudah, ini pasti dokter ini bisa menyembuhkan masalah. Ketika sakit ini bukan Allah dulu, tapi ingatnya ke fulan, ingatnya ke fulana, ingatnya ke dokter ini, ingatnya ke dokter itu. Itu yang kemudian tidak dibenarkan. Tapi kalau ya Allah, anak hamba sakit, berikan petunjuk hamba ya untuk mendatangi seorang dokter yang bisa menjadi jalan kesembuhan bagi anak saya. Ibu jalan di tengah jalan ternyata dapat informasi, oh ternyata dokter pula itu lebih baik, ya ibu datang. Itu nggak ada masalah, karena memang itu adalah ikhtiar yang wajib kita lakukan. Ya, tapi al-maksud yang selalu kemudian berdampingan dengan menyerahkan urusan kitanya kepada Allah. Ini pernah tidak dalam satu kesempatan dalam semua urusan ibu minta tolong? Bahkan ketika ibu memilih baju yang mana mau dipakai, pernah tidak ibu, ya Allah ini kira-kira baju mana nih yang mau dipakai, karena saking banyak gitu. Ternyata ini yang terbaik, Allah tadi pakai baju ini begini, jadi subhanallah. Atau ibu misalnya parkir di mall, ya Allah pilihkan untuk satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu aja untuk parkir mobil saya. Dalam semua urusan, bahkan hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan rugi kalau selalu melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Ya, nggak akan rugi. Jadi istikharah itu bukan hanya tentang memilih jodoh. Kalau hanya tentang memilih jodoh berarti cuma sekali dalam seumur hidup ibu istikharah. Tapi dalam semua urusan ibu, dalam semua pilihan kehidupan kita, libatkan Allah, dan tidak akan rugi orang yang selalu melibatkan Allah dalam kehidupan. Ya, dalam urusan kita, dalam pilihan kita. Ya. Tadi ketika kita mau menyelesaikan masalah kita, siapa yang mau didatangi, siapa yang mau diampiri. Tapi kalaupun kita datang kepada makhluk, ibu mintanya hanya dengan mulut, jangan dengan hati. Sebab hati kita tetap berharapnya kepada siapa itu? Itu yang membedakan ya, antara orang yang semata-mata ya mengandalkan kemampuannya dengan melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusan. Tentu akan beruntung orang yang selalu melibatkan
Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan at-tadbiru nisful ma'isyah. Upaya kita untuk mengurusi persoalan dalam kehidupan kita itu bagian dari kehidupan itu sendiri. Jadi bukan berarti dengan pemahaman ini menafikan usaha, menafikan ikhtiar. Tetap berikhtiar sambil kemudian kita selalu berserah diri kepada ya. Karena bisa jadi ikhtiar kita itu sederhana tapi hasilnya luar biasa kalau kemudian kita libatkan Allah. Allah sesuatu bermanfaat. Ini nasihat yang sederhana dari beliau tapi ya sangat mendalam sekali. Kalau jiwa kita ingin tenang, hati kita ingin tenang, ibu, maka jangan mengurusi sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Apa yang menjadi urusan Allah serahkan kepada Allah. Ya, urusan kita mencari ampunan Allah, ridho. Ya, tapi bukan berarti menafikan, meniadakan usaha. Ya, usaha iya, tapi kita tafwid menyerahkan usaha itu semata-mata kepada Allah. Karena terkadang apa yang kita usahakan belum tentu ya sesuai dengan yang kemudian kita inginkan itu sekarang. Makanya dalam Al-Quran itu apa kata Allah? Biyadikal khair, di tangan Allah semua keputusan kita. Jadi kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, disitulah kita merasa puas atas ketentuan terhadap diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita awali dengan istighfar. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfirna bi halalika al-haram wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana qanni'na bima razaqtana وبارك لنا فيما أعطيتنا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kami sudah dibuka untuk pemateri itu Mirahma yang pernah membawakan materi kelas taksim di sana Mas Ramadan yang pernah
mungkin bunda-bunda yang pernah ikut pesantren kilat kemarin, jadi Bunda Rahma akan mengajarkan kita taksim, insya Allah akan dimulai hari Sabtu depan. Jadi bunda-bunda yang mungkin ingin ikut bisa daftar kepada Utina Anggi, atau kalau ingin daftar boleh ke registrasi aja. Jadi dimulai hari Sabtu, insya Allah akan rutin setiap hari Sabtu dari pukul 9 dan akan berlangsung selama 1,5 jam, insya Allah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.